Halo semuanya, selamat datang di kelas Bitcoin dan ini adalah kelas tentang berbagai cara mendapatkan Bitcoin. Sebagai introduction, kelas Bitcoin adalah komunitas edukasi Bitcoin. Kita bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang Bitcoin. Kita juga sudah aktif di dalam Bitcoin semenjak tahun 2015 dan kita mengadakan edukasi online, offline, dan juga meet up. Jadi kita langsung terjun saja. Kita akan hari ini akan membahas tentang bagaimana caranya membeli atau mendapatkan Bitcoin. Dan untuk mendapatkan Bitcoin, cara paling mudah adalah membelinya lewat exchange, ya. Jadi di Indonesia dan di dunia ini ada berbagai macam crypto exchange. Jadi exchange anggap saja seperti kalau Anda mau membeli dolar, Anda kan pasti harus ke money changer. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau Anda ingin membeli Bitcoin, maka Anda harus pergi dulu ke crypto exchange. Nah, di Indonesia kita mengenal ada banyak sih sebenarnya crypto exchange yang ada di Indonesia. Sejauh ini ada sekitar 13 crypto exchange yang sudah terdaftar di dalam Bapeti. Jadi kalau ngomongin soal Bitcoin, Bitcoin itu dia termasuk aset ya, dia termasuk aset yang bisa ditradingkan dan dia juga sudah diregulasi oleh Bapeti. Nah, di Indonesia seperti saya tadi bilang ada sekitar 13 crypto exchange, tapi untuk kali ini saya akan mengambil paling tidak ada 4 crypto exchange yang sudah saya coba sendiri dan saya rekomendasikan. Jadi yang pertama itu ada namanya Luno. Luno ini perusahaan kalau nggak salah dari Singapura, tapi dia juga punya cabang di Indonesia. Dan untuk Luno, buat Anda yang masih pemula dan Anda hanya ingin, ya saya cuma pengen menabung saja di Bitcoin, Luno ini paling bagus karena dia biaya penarikannya cukup murah, terus juga setoran minimumnya juga 15.000, jadi Anda bisa mulai membeli Bitcoin bahkan hanya dengan uang 15.000 rupiah, ya kan? Dan yang paling oke di sini adalah Luno itu dia biaya transfernya itu dinamis. Jadi kalau misalkan Anda mau mengirimkan Bitcoin Anda ke ke wallet lain, itu dia mengikuti harga pasar. Jadi kalau misalkan Anda cuma fokus ingin menabung saja, Anda pengen membeli Bitcoin, Luno ini paling oke. Terus yang kedua ada namanya Indodex. Nah, Indodex ini termasuk salah satu crypto exchange yang tertua ya di Indonesia. Dan keunggulannya dia itu punya banyak cara. Kalau misalkan Anda pengen membeli Bitcoin, Anda bisa ada berbagai macam opsi ya, antara mau bank transfer, mau pakai OVO, GoPay, ShopeePay, bahkan Anda bisa bayar ke Alfamart, Anda juga bisa kasih voucher, dan Indodex juga punya beberapa toko fisik, jadi Anda bisa datang langsung ke kantor Indodex dan menukarkan rupiah Anda untuk ke Bitcoin. Nah, kekurangan dari Indodex adalah dia kalau misalkan Anda mau menabung di Indodex, sebaiknya jangan karena harga transfer untuk ke antar wallet itu cukup mahal. Dia adalah 0,0005 Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan harga Bitcoinnya sedang naik ya berarti fee-nya juga cukup besar gitu. Terus juga kekurangannya dari Indodex, biasanya Anda kalau mau apa namanya, mau memasukkan uang, mau mendepositkan uang juga ada potongan. Lalu taker fee-nya, kalau nanti saya akan jelasin tentang maker dan taker fee-nya juga cukup besar gitu. Terus yang ketiga ada namanya toko kripto. Toko kripto ini dia juga berpartner dengan Binance ya, jadi dia memang paling oke untuk trading gitu, karena dia opsi untuk tradingnya cukup banyak, dari stop loss, limit, market, ETF, short sell kayak gitu ya. Dan kekurangannya mungkin
withdraw minimumnya dia adalah 500.000. Jadi kalau Anda mau menjual Bitcoin, ya minimum withdraw 500.000. Tapi enaknya juga dia biaya penarikannya cukup paling murah ya, Rp5.500 gitu. Dan terakhir adalah rekeningku. Nah, rekeningku ini dia kalau dari setoran minimum paling murah cuma 10.000 aja Anda sudah bisa beli Bitcoin. Dari segi user experience sih saya paling suka diantara untuk trading antara Indodex, toko kripto, dan rekeningku. Saya lebih suka rekeningku. Dan juga dia ya cukup fleksibel lah dalam jumlah setorannya dan cukup banyak ya kalau mau withdraw. Cuman kekurangannya dia tidak punya stop loss. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading, biasanya stop loss itu sangat penting gitu. Oke. Jadi kita bisa langsung aja mengenal bagaimana caranya membeli Bitcoin dari exchange di sini. Nanti saya akan menjelaskan dari dua platform. Yang pertama adalah Luno dan yang kedua adalah Indodex. Nah, ini adalah website dari Luno. Luno juga ada di dalam bentuk app ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membeli Bitcoin, Anda bisa pertama harus register dulu, lalu setelah Anda register, Anda akan diminta untuk memverifikasi jadi foto diri dan foto KTP. Setelah Anda melakukan verifikasi KYC, baru Anda bisa melakukan jual beli Bitcoin. Nah, pertama-tama Anda harus ke wallet dulu. Nah, di dalam wallet ini nanti Anda bisa mendepositkan atau juga membeli Bitcoin ya. Di dalam Luno hanya punya 5 koin saja. Jadi ada Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, dan Litecoin. Tapi yang Bitcoin yang kita beli adalah BTC ya, yang warnanya oranye. Jadi pertama-tama kalau Anda ingin membeli Bitcoin, Anda bisa melakukan yang namanya mendepositkan dulu uang Anda. Nah, jadi untuk mendepositkan, Anda klik ke local currency. Nah, nanti di sini ada bagian deposit. Nah, di dalam deposit ini Anda akan diminta apakah Anda mau mendepositkan dengan menggunakan via ATM, internet banking, atau misalkan dari bank yang lain seperti CIMB, BCA. Nah, Anda bisa memasukkan jumlah depositnya. Jadi semisal Anda mau memasukkan uang 300.000, setelah next, nanti Anda akan diminta untuk mengirimkan uang ke dalam virtual account number BNI ini ya. Dan nanti ada fee-nya sekian. Oke. Setelah Anda melakukan deposit, maka Anda bisa kembali lagi ke wallet. Nah, nanti uangnya akan muncul di bagian sini. Nah, kalau sudah ada uangnya di dalam deposit di dalam aplikasi Luno, maka Anda baru bisa membeli Bitcoin. Nah, kalau di dalam aplikasi Luno cukup simple, jadi Anda tinggal klik buy, Anda klik buy Bitcoin. Di sini kan ada IDR wallet saya sekian. Nah, Anda bisa menentukan Anda mau membeli Bitcoin dalam jumlah berapa. Semisal saya mau membeli Bitcoin Rp100.000. Anda juga bisa menentukan frekuensinya, apakah frekuensinya hanya sekali saja, atau semisal dalam contoh saya ada uang sekitar 1.300.000 ya. Lalu saya juga bisa memberitahu Luno untuk membeli Bitcoin secara cost averaging, jadi secara berkala. Jadi saya bisa bilang, oh ya saya mau membeli Rp100.000 setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya, itu juga bisa gitu. Dengan cara dengan cara frekuensi cost averaging ini itu akan membuat Anda bisa mendapatkan lebih banyak Bitcoin seperti yang sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita coba once off. Kita klik next. Nanti Anda akan diminta untuk mengconfirm. Jadi saat ini
service charge-nya untuk melakukan transaksi ini adalah 2%, yaitu sebesar Rp1.000. Jadi saya bisa confirm. Nah, nanti Anda akan diminta untuk memasukkan 2FA code ya, atau authenticator code-nya. Jadi saya masukkan dulu kodenya. Oke, dan voila, seperti itu. Jadi Anda sudah ya, saya langsung sudah membeli Bitcoin, dan kalau saya lihat di sini Bitcoinnya sudah bertambah ya. Kan di sini local currency-nya berkurang. Oke. Itu untuk membeli, dan untuk menjual juga sama. Anda tinggal klik sell. Anda mau sell apa? Misalkan saya mau sell Bitcoin, dan sell-nya mau ditaruh di mana? Saya bilang di dalam wallet IDR saya. Saya bisa menentukan berapa banyak Bitcoin atau berapa banyak rupiah. Jadi semisal saya mau menjual 100.000 begitu. Saya klik next. Ya, jadi di sini adalah informasi tentang berapa banyak yang akan saya sell. Kalau misalkan saya sudah confirm, sama saya akan memasukkan 2FA code-nya, dan nanti uangnya akan masuk ke dalam wallet ini lagi. Jadi untuk Luno sangat simple, bahkan ya sangat mudah kalau untuk bagi para pemula. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli Bitcoin dan istilah-istilah di dalam exchange ya. Oke, ini adalah cara membeli Bitcoin untuk di dalam crypto exchange. Jadi ada beberapa istilah-istilah di dalam crypto exchange yang perlu Anda ketahui. Pertama-tama, kalau Anda ingin membeli Bitcoin, biasanya Anda akan pergi ke marketplace. Jadi kalau dalam kasusnya Indodex itu punya hampir sekitar ya 111 koin ya yang ada di dalam Indodex. Dan ingat, untuk Bitcoin itu kodenya adalah BTC ya. Jadi pertama Anda harus ke marketplace dulu, lalu Anda bisa klik ke BTC IDR. Nah, nanti di sini Anda akan melihat ya ada semacam grafik, lalu ada order pending, beli dan jual, lalu di sini juga ada order book-nya. Nah, jadi ada beberapa istilah kalau Anda ingin membeli Bitcoin. Jadi namanya limit, ada market, dan ada stop. Limit di sini itu mengindikasikan semisal kayak Anda ingin membeli Bitcoin, tapi Anda bisa mengeset berapa limit harga yang ingin Anda beli gitu ya. Jadi semisal saat ini harga terakhirnya di harga 524.877 gitu. Nah, ini harga detik saat ini ya, seperti yang Anda sudah lihat harganya berubah ya, harganya barusan berubah. Jadi di dalam Bitcoin itu sebenarnya untuk membeli Bitcoin itu seperti Anda menawarkan harga berapa, terus Anda bisa membeli dengan harga berapa gitu ya. Jadi di crypto exchange adalah marketplace di mana Anda bisa bertemu dengan penjual Bitcoin dan pembeli Bitcoin begitu. Jadi kalau misalkan Anda mau membeli Bitcoin, berarti Anda bisa menentukan berapa harga yang ingin Anda beli. Kalau Anda ingin menjual, Anda bisa menawarkan berapa harga yang ingin Anda jual itu Bitcoinnya. Dan harga crypto exchange ini semuanya di rata-rata, jadi seluruh harga di dunia ini akhirnya terkumpulkanlah di dalam informasi ini ya. Jadi mungkin kadang satu exchange dan exchange lain ada sedikit harga yang berbeda karena itu semuanya tergantung dengan harga rata-rata exchange itu. Tapi secara keseluruhan biasanya harganya nggak akan jauh beda dengan exchange-exchange yang lain. Nah, kalau kita ngomongin soal limit, jadi Anda bisa menentukan ya. Jadi kan sekarang harganya di 524.629. Nah, kalau
Anda melihat, oh oke, berarti harganya tadi kan barusan 524.700, terus harganya semakin menurun gitu. Kalau Anda menggunakan limit, Anda bisa melihat, oh mungkin nanti harganya akan turun jadi 523, misalkan seperti itu. Jadi Anda bisa mengeset ini 523.000 gitu ya. Anda bisa mengeset seperti itu. Berapa rupiah yang mau Anda beli? Misalkan Anda mau beli Bitcoin sebesar 500.000 gitu. Nah, nanti estimasinya sekian, Anda bisa klik beli Bitcoin. Nah, itu juga sama. Jadi kalau Anda beli Bitcoin lebih baik beli di harga di bawah dari harga saat itu juga biar cepat tereksekusi. Kalau jual juga sama, jual mungkin buatlah sedikit lebih tinggi dari harga saat itu juga gitu. Sekarang kan 524.266. Misal Anda mau menjual, tapi kan trennya sedang turun ya sekarang, jadi ya anggap saja trennya akan naik. Jadi kalau Anda mau menjual lebih baik buatlah jualnya di harga agak sedikit lebih tinggi dari harga detik itu juga gitu ya. Jadi Anda bisa mengeset ini. Anda bisa mengeset, bisa pakai kursor ini atau Anda bisa mengklik berapa harga yang ingin Anda jual gitu Bitcoinnya. Kalau nanti Anda sudah memasukkan pembelian Bitcoin dengan menggunakan limit atau penjualan menggunakan limit, nanti akan masuk ke dalam order book. Jadi nanti akan diantrikan. Jadi saat ini kalau kita lihat antriannya adalah harga paling terkini adalah 524.999 ya. Dan semakin turun jualnya juga semakin tinggi gitu. Sama juga kayak market belinya saat ini dia di 524.527 gitu. Nanti setelah diantrikan nanti dia kalau sudah terfulfill baru Bitcoinnya akan masuk ke dalam wallet Anda. Itu untuk limit dan untuk beli dan jual limit. Nah, nanti ada juga yang namanya market. Market atau instan ini sama seperti yang Luno tadi. Jadi, Anda tidak peduli berapa harganya, yang penting Anda mau beli Bitcoin di harga detik itu juga. Nah, jadi Anda tinggal masukkan berapa rupiahnya, tapi nanti Anda biasanya akan kena yang namanya taker fee. Jadi, Anda akan mengambil harga saat itu juga ya. Nah, tiap exchange punya taker fee yang berbeda-beda. Ada juga yang namanya stop. Stop ini adalah stop loss. Jadi stop loss ini kayak semacam men-trigger transaksi. Stop loss ini intinya dia men-trigger trading apabila dia memenuhi kondisi tertentu. Jadi semisal kita lihat lagi kondisi sekarang. Dia di harga 524.856 ya. Tadi kan sempat turun terus sekarang naik lagi. Nah, semisal Anda ingin membeli Bitcoin gitu. Jadi mungkin Anda melihat saya mau membeli Bitcoin tapi saya masih ragu apakah harganya ini jangan-jangan nanti dia naik terus-terusan naik gitu kan. Jadi Anda bisa membuat stop loss-nya adalah saya hanya ingin membeli kalau harga Bitcoin di harga 500 misalkan 23 juta gitu ya. Jadi biar nggak rugi-rugi banget. Kalau misalkan Bitcoin ternyata naik kayak jadi 524.999, transaksi itu tidak akan tereksekusi gitu. Sama seperti menjual tadi ya. Kalau misal tadi harganya turun banget, nah ini kan sekarang tadi turun lagi ya. Jadi kalau misalkan harganya turun, Anda bisa mengeset gitu. Anda bisa mungkin mengira-ngira, oh kemarin saya beli Bitcoin di harga 523 gitu. Terus sekarang di 524 tapi trennya turun. Jadi Anda bisa mengeset supaya Bitcoinnya akan dijual sebelum dia menyentuh harga 523 gitu kan ya. Jadi Anda bisa mengeset total Bitcoinnya yang berapa. Misalnya Anda mau menjual Bitcoinnya di harga 5 ini kalau jual dia dalam bentuk BTC ya.
Jadi misalnya Anda mau menjual 0,5 BTC, stop price-nya mungkin di harga 520, misalkan 523 tadi ya, 523. Nah, kalau misalkan ternyata Bitcoin-nya tidak turun sampai 523, ya berarti uh, trading ini tidak akan tereksekusi. Tapi semisal dia Bitcoin-nya ternyata turun jadi 520 juta, kan berarti Anda rugi ya kalau misalnya Anda belinya di 523. Nah, nanti di dalam stop loss ini akan tereksekusi secara otomatis. Demikian. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa belajar tentang memahami membaca chart itu gimana. Kalau tadi teman-teman lihat di Indodex ada chart seperti ini ya, ada warnanya hijau, ada merah gitu. Ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah ini menunjukkan, ini disebut sebagai candle ya kalau di dalam trading. Jadi candle itu ada yang warnanya merah, ada juga yang warnanya hijau. Candle ini dia menunjukkan bahwa kalau misalkan warnanya merah, berarti harga komoditas tersebut di saat dibuka dan ditutup itu mengalami penurunan. Jadi mungkin harganya dibuka di harga 100 juta. Tapi ditutupnya di harga 90 juta, kan berarti ada penurunan ya. Jadi harga buka itu lebih tinggi daripada harga ditutup. Nah, periodenya itu kita sendiri yang menentukan, karena di dalam chart tuh nanti Anda bisa melihat chart mungkin chart per jam, chart per hari, atau bahkan chart per 30 menit, chart per 5 menit gitu. Itu akan menunjukkan tren yang berbeda-beda gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah melihat candle. Jadi selain harga dibuka dan harga ditutup, juga ada harga tertinggi dan harga terendah. Kita bisa ambil contoh, semisal tadi harganya dibuka di harga 100 juta. Terus dia sempat turun nih, dia dari 100, terus dia turun jadi 97. Terus tapi dia sempat naik nih, naik jadi 102, ya kan? Tapi dari sini dia turun lagi, dia turun sampai ke 80. Tiba-tiba dia naik lagi, ditutupnya di harga 90 gitu. Ya, jadi harga ini menunjukkan pergerakan. Jadi yang atas ini disebut sebagai pin high ya, sama pin low. Ini juga menunjukkan pergerakannya harga seperti apa. Nah, kalau untuk yang warna hijau itu kebalikannya. Artinya adalah harga yang dibuka itu lebih rendah daripada harga ditutup. Jadi terjadi kenaikan gitu. Dan tetap sama ada juga pin low sama pin high gitu. Jadi ada harga terendah dan harga tertinggi gitu ya. Jadi semisal ambil contoh mungkin harganya Jadi semisal contoh harganya dibuka di harga 90 juta, terus dia sempat turun jadi 80, lalu dia naik sampai ke 120, dan setelah itu dia akhirnya ditutup di harga 100. Nah, itu juga menunjukkan pergerakan seperti itu. Jadi kan pergerakannya crypto exchange memang cukup fluktuatif ya. Jadi ini itu sangat penting untuk dilihat. Nah, jika kalian sudah memahami sedikit tentang candle tadi, maka Anda mungkin bisa membaca sedikit tentang chart seperti ini. Jadi kalau tandanya warnanya hijau, berarti ada kenaikan ya Bitcoin-nya. Lalu kalau misalkan warnanya merah, berarti terjadi penurunan. Nah, sedikit tips, Anda juga bisa melihat di advanced chart. Jadi Anda bisa klik advanced chart. Nah, di sini di chart ini akan memberikan informasi yang lebih mendalam lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Anda bisa melihat
ini intervalnya atau periodenya Anda bisa mengeset per 15 menit, per 1 jam, atau bahkan per hari. Demikian. Jadi Anda bisa melihat pergerakan Bitcoin dari hari ke hari seperti apa ya. Sedikit juga tips, saya punya beberapa indikator untuk memudahkan kita mengetahui sebenarnya Bitcoin itu trennya seperti apa sih? Yang pertama adalah yang pasti lihat saja daily chart ya. Jadi dilihat saja per harinya. Karena kalau misalnya Anda melihat per jam atau per menit itu bisa harganya naik turun banget. Jadi Anda mungkin tidak mendapatkan informasi yang lebih komprehensif seperti itu. Selain itu ada indikator seperti RSI atau Relative Strength Index. Relative Strength Index ini melihat apakah Bitcoin ini terlalu banyak yang membeli atau ada terlalu banyak menjual. Ini dia melihat kayak kekuatan untuk Bitcoinnya ya. Maksudnya kayak harganya ini apakah akan turun atau akan naik. Jadi biasanya sih kalau harganya itu dia di atas dari 70 biasanya nanti akan turun. Seperti contohnya di fase di sini kan dia naik banget ya sampai hampir 600 juta. Tapi dia akhirnya turun dan sekarang adalah fase akumulasi. Jadi fase akumulasi itu biasanya harganya dia akan ya bergerak di rentangan 30 sampai 70. Tapi nanti kalau misalkan sudah di atas dia mungkin ya dia akan naik sangat banyak. Kalau misalkan dia di bawah 30 berarti dia tandanya terlalu banyak yang menjual gitu. Kalau sudah sampai di bawah nanti dia akan naik lagi. Jadi ini salah satu indikatornya. Lalu indikator yang selanjutnya adalah moving average. Moving average ini Anda bisa mengeset moving average 50 dan juga moving average 150 ya. Jadi dia melihat harga ini semuanya di rata-rata akan terbentuklah sebuah grafik seperti ini gitu. Kalau biasanya mungkin kita ubah dulu warnanya. Ya, jadi kalau dia masih berada di atas itu tandanya ya Bitcoin trennya naik ya. Dia kalau di atas moving average 50 gitu. Tapi kalau dia di bawah dari moving average 50 berarti tandanya dia menurun. Yaitu sedikit informasi tentang bagaimana membaca advance chart. Selanjutnya kita kembali lagi ke presentasi. Nah, seperti yang tadi sudah kita bilang bahwa biasanya sih kalau saat ini memang untuk membeli Bitcoin paling mudah adalah melalui exchange. Cuman permasalahannya exchange itu dia kan centralized, jadi ada perusahaannya dan ya maksudnya dia tersentral ya kekuatannya. Nah, karena dia centralized maka bisa jadi ada kemungkinan exchange ini bisa ditutup atau exchange ini juga punya ancaman entah dia ditutup atau dia terkena hack gitu. Maksudnya dari exchange-nya sendiri ya. Jadi kayak kita baca di sini Bapeti akan menyangsi jasa crypto exchange ilegal, bahkan kapan hari itu juga pemerintah Cina dia menyita sebanyak 4,2 miliar dolar Bitcoin. Lalu di tahun 2020 juga banyak crypto exchange yang tutup. Nah, entah itu karena permasalahan dari exchange-nya sendiri tentang dari hukum atau mungkin juga dari manajemen ya. Jadi lebih baik kalau misalkan Anda membeli Bitcoin dari exchange, segeralah keluarkan Bitcoin itu dari exchange tersebut gitu. Kalau Anda ingin menyimpan Bitcoin, lebih baik
simpanlah di dalam wallet, jangan disimpan di dalam exchange. Anda hanya bisa menyimpan di exchange kalau misalkan Anda itu mau trading ya, karena kan nanti Anda bisa melikuidasi uang Anda dengan cepat gitu. Tapi kalau Anda mau menyimpan, simpanlah di dalam wallet. Jadi cara yang lain kalau untuk membeli Bitcoin di luar dari exchange, ada berbagai macam cara gitu. Jadi yang pertama adalah melalui komunitas. Makanya banyak kayak Bitcoin Meetup dan komunitas-komunitas Bitcoin secara lokal. Disinilah tempat Anda bisa membeli Bitcoin antar sesama tanpa melalui exchange ya. Lalu yang kedua, Anda juga bisa mulai memining Bitcoin. Nah, Bitcoin sendiri sih memang kalau untuk memining Anda perlu modal ya. Anda perlu modal untuk membeli komputernya, Anda perlu modal untuk membeli grafik mesinnya gitu. Dan juga untuk membayar listrik. Tetapi hingga saat ini sih untuk ikutan mining masih tetap profitable karena setiap kali Anda memverifikasi transaksi, maka Anda akan mendapatkan reward sebanyak saat ini 6 Bitcoin ya. Tapi karena saat ini juga jumlah para miner juga banyak, jadi Anda pun harus bisa bersaing dengan para miner untuk mendapatkan yang pertama adalah untuk menggunakan listrik dengan efisien mungkin dan juga menggunakan mesin-mesin ini. Terus cara ketiga adalah melalui Bitcoin ATM. Jadi dulu di Indonesia sih ada sih Bitcoin ATM, tapi sayangnya saat ini Bitcoin ATM udah waktu itu yang penyedianya adalah Indodex, belum ada lagi penyedia yang lain. Mungkin nanti ada, kita nggak tahu. Tapi kalau di luar negeri kayak di Singapura, ada beberapa juga negara-negara di dunia, Anda bisa datang ke Bitcoin ATM, jadi Anda bisa memasukkan uang rupiah atau dolar atau euro ke dalam mesin kayak vending machine kayak gini. Nanti Anda ada QR code-nya, kalau Anda scan Anda akan mendapatkan Bitcoin. Nah, kalau Anda ingin melihat Bitcoin ATM yang ada di mana, ada namanya coinatmradar.com. Di situ dia punya list lokasi-lokasi ATM Bitcoin di seluruh dunia. Terus cara yang lain adalah melakukan freelance. Jadi ada beberapa situs kalau misalkan kalian pengen misalkan menulis artikel atau bekerja dan dibayar dengan uang kripto gitu. Situs seperti Crypto Jobs atau local X Jobs kalau nggak salah. Crypto Jobs sih paling enggak, itu dia punya list pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda lakukan di mana saja, nanti akan dibayar dengan Bitcoin ataupun kripto yang lain. Jadi ini salah satu cara untuk mendapatkan Bitcoin tanpa harus ke exchange. Dan juga kenapa saya bilang sebaiknya kalau misalkan sudah membeli Bitcoin, keluarkan Bitcoin Anda ke wallet gitu, karena saat ini kalau berdasarkan data dari Glassnode itu banyak sekali Bitcoin itu keluar dari exchange ya. Jadi tapi exchange juga masih banyak yang masih eksis di dunia sekarang ini. Permasalahannya apa? Permasalahannya kalau misalkan Bitcoin ini tidak Anda keluarkan di dalam wallet dan Anda hanya biarkan saja di dalam exchange, bisa jadi nanti ada juga exchange yang nakal yang mungkin sebenarnya Anda tidak memiliki Bitcoin, tapi Anda hanya ibaratnya itu hanya akun Anda atau Anda tidak dapat mengeluarkan Bitcoin Anda, tidak bisa transfer ke wallet lain. Itu sudah ada beberapa exchange yang di luar negeri yang kejadian seperti ini gitu. Jadi kalau Anda beli di exchange, sebaiknya langsung keluarkan ke wallet, karena kalau misalkan Anda mengeluarkan ke dalam wallet, itu tandanya Anda sudah melakukan proses verifikasi di dalam blockchain. Jadi Bitcoin Anda itu sudah pasti asli. Dan kalau udah di dalam wallet berarti itu sudah ada di tangan Anda, ya kan? Kalau misalkan di dalam exchange itu masih
posisinya Bitcoinnya masih di dalam manajemennya exchange. Jadi sebaiknya keluarkanlah Bitcoin Anda dari exchange kalau memang Anda ingin menyimpan aset Bitcoin untuk jangka panjang. Oke. Ya, buat teman-teman jangan lupa kalau ingin mendapatkan e-book, Anda bisa pre-order panduan berinvestasi Bitcoin. Dan untuk kelas minggu depan adalah Bitcoin dari kacamata makroekonomi. Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang situasi ekonomi saat ini, masalah inflasi, dan juga perbedaan Bitcoin dengan mata uang fiat yang lain, begitu. Oke, cukup sekian kelas dari saya. Jangan lupa untuk follow kelas Bitcoin, atau jika Anda pertanyaan bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor berikut atau ke email @halo@kelasbitcoin.com. Terima kasih.